Kenalkan, nama saya Muhammad Akmalul Hadi, mahasiswa peternakan UIN Siska Riau, kelas A semester 5. Baik, pada hari ini saya ingin membuat suatu video, yaitu video praktikum agrostologi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu rerumputan. Di sini saya mengambil sampel rumput odot. Taksonomi rumput odot yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Trichiabionta, Superivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Liliospida, subkelas Comolinidae, Ordo Poales, famili Poaceae, bangsa Panisae, genus Panicetum, dan spesies Panicetum purpureum. Untuk morfologi rumput odot, yaitu rumput gajah yang berasal dari Afrika atau Afrika, kemudian menyebar dan diperkenalkan ke daerah-daerah tropika di dunia, dan tumbuh alami di seluruh Asia Tenggara yang bercurah hujan melebihi 1000 mm dan tidak ada musim panas yang panjang. Dikembangkan secara terus-menerus dengan berbagai silangan sehingga menghasilkan banyak kultivar, terutama di Amerika, Filipina, dan India. Di Indonesia sendiri, rumput gajah merupakan tanaman hijauan utama pakan ternak. Untuk produktivitas rumput odot, yaitu tidak sebanyak dari rumput gajah. Meskipun demikian, produktivitas dari rumput ini dapat dimaksimalkan dengan mengoptimalkan jumlah anakan rumput odot setiap rumpunnya. Kandungan nutrisinya yaitu kadar lemak daun 2,72%, protein daun 14,35%, protein batang 8,1%, TDN pada daun 72,68%, TDN pada batang 62,56%, dan protein kasarnya 14%. Keunggulan rumput odot: batang relatif pendek dan empuk, pertumbuhan relatif cepat, sangat disukai ruminansia dibanding dengan jenis rumput yang lainnya, daun lembut tidak berbulu, mampu beradaptasi dengan kondisi lahan, tidak memerlukan perawatan khusus, dan dalam satu rumpun terdapat 50-80 batang. Sedangkan kelemahannya adalah yaitu cara penanaman rumput odot dengan stek membutuhkan waktu yang sedikit agak lama sampai benar-benar bisa berproduksi. Selanjutnya yaitu pembibitan rumput odot. Rumput odot berasal dari stek yang dipotong sepanjang 15-25 cm yang selanjutnya dibenamkan ke lahan. Namun sebelum dilakukan penanaman, hendaknya dilakukan pemupukan dasar pada lahan dengan menggunakan pupuk kandang, dan lokasi tanam rumput odot tersebut mendapat sinar matahari yang cukup. Untuk pola tanam rumput odot dapat ditanam dengan pola monokultur atau dalam lahan hanya ditanami rumput odot saja. Namun rumput odot ini dapat ditanam sebagai tanaman sela yang dikombinasikan dengan hijauan lain, karena tanaman ini memiliki ukuran yang lebih pendek dan dapat digunakan untuk menahan erosi lahan. Untuk pemupukan rumput odot yaitu merupakan pemupukan dasar yang dengan diberikan pupuk kandang sekitar 3 ton per hektar lahan. Dan untuk mempercepat pertumbuhan rumput odot diberikan kembali setelah 15 hari masa tanam dengan menggunakan NPK sebanyak 60 kg per hektar, dan pupuk cair atau urin kambing fermentasi digunakan bahan pupuk cair untuk pemupukan dengan aplikasi disemprotkan ke tanaman tanah. Yang terakhir yaitu pemanenan rumput odot dapat dilakukan setelah berumur sekitar 70 hingga 80 hari dengan ciri-ciri yaitu ruas batang telah berukuran 15 cm. Umur panen pada musim penghujan yaitu 35 sampai 45 hari dan pada musim kemarau yaitu 40 sampai 50 hari. Namun disarankan untuk pemanenan pertama kali dipanen setelah 60 hari atau lebih. Tunggu hingga batangnya berukuran sekitar 30 cm hingga 40 cm. Baik, untuk yang jenis kedua itu leguminosa, saya akan mengambil jenis leguminosa itu gamal. Gamal atau Gliricida sepium adalah sejenis perdu dari kerabat polong-polongan
atau suku Fabaceae alias Leguminosa, atau sering digunakan sebagai pagar hidup atau peneduh. Perdu atau pohon kecil ini merupakan salah satu jenis leguminosa multiguna yang terpenting setelah lamtoro. Taksonomi rumput gamal yaitu divisi Theacheophyta, upadivisi Spermatopitina, clade Angiosperm, Mesangiosperm, Eudicat, Cor Eudicot, Superisodid, Rosid, Fabit, Ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Gliricidea. Untuk morfologinya adalah gamal merupakan jenis perdu atau pohon dengan tinggi mencapai 10-15 meter. Tumbuh baik pada pH 5,0 sampai 8,5. Batangnya tegak dengan permukaan kulit yang halus, beralur dan berwarna coklat keabu-abuan. Daunnya menjemuk menyirip dengan jumlah daun 7-17 pasang dengan posisi saling berhadapan kecuali di bagian ujung ibu tangkai daun. Helaian anak daun gundul, tipis, hijau datar dan keputih-putihan di sisi bawahnya. Umumnya daun tanaman gamal gugur di musim kemarau. Gamal memiliki bagian tubuh yang lengkap seperti daun, batang, bunga, buah, biji dan akar. Kandungan nutrisi rumput gamal yaitu kadar protein 25,7%, serat kasar 13,3%, abu 8,4% dan BETN 4,0%. Kelebihan rumput gamal: penanaman mudah, kualitas protein tinggi, masih tetap berproduksi dalam kondisi kemarau, meningkatkan kesuburan tanah. Kelemahan rumput gamal: kurang disukai ternak karena adanya bau kormarin yang kurang enak, khususnya daun yang masih muda. Penanaman gamal: potong batang tanaman gamal induk yang berdiameter sekitar 3-4 cm dengan panjang sekitar 45 cm. Jika semuanya sudah siap, segera lakukan penanaman. Lepaskan polybed bibit gamal dengan hati-hati agar media dan perkaranya tidak rusak. Masukkan bibit pada lubang tanam yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu tutup kembali dengan media tanam berupa campuran tanah, pupuk kandang atau kompos, dan sekam perbandingan 2:1:1 dan sedikit padatkan agar bibit dapat berdiri dengan kokoh. Yang terakhir yaitu perawatan dan pemanenan gamal. Lakukan penyiraman secara rutin yaitu setiap 2-3 kali sehari. Dan agar nutrisi tanaman gamal terpenuhi, lakukan pemupukan yang dilakukan setiap 2-3 minggu sekali. Jika musim panas dan sinar matahari dirasa cukup terik, maka lakukan pengguguran daun guna mengurangi penguapan. Dan untuk pemanenan, daun gamal berumur 3-4 bulan setelah ditanam. Untuk rumput yang telah kita ambil dari perkebunan, sebelum dilakukan atau diberikan kepada ternak, lebih baiknya kita lakukan pencacahan terlebih dahulu. Setelah lakukan pencacahan, barulah kita timbang sesuai berat kebutuhan pada suatu ternak tersebut. Baik, setelah rumput dicacah dan ditimbang, barulah rumput bisa dikasihkan kepada ternak. Jumlah hijauan yang diberikan pada ternak sapi yaitu berkisar sekitar 10-12% dari bobot badan sapi, yang dilakukan sebanyak 3 kali sehari yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Baik, rasanya lengkap sudah materi tentang pembahasan rumput dan leguminosa pada ternak sapi. Saya Muhammad Amalul Hadi. Apabila terdapat kesalahan dan kesilapan dalam video praktikum agrostologi saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.